Halo, ketemu lagi sama Bu Rini di pertemuan kelima ya. Masih lanjutan di pertemuan keempat minggu kemarin. Kita masih membahas tentang bisnis global. Bisnis global atau kita sering dengar istilahnya ekspor impor atau bisnis internasional. Kemarin Ibu baru ngejelasin ya, minggu kemarin baru ngejelasin tentang bentuk neraca ekspor impor. Di sini ada neraca perdagangan, ada juga yang istilahnya neraca pembayaran tadi, tapi tidak ada istilah neraca jahanam. Itu mah neraka ya. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan neraca perdagangan. Absen ya, sudah pada diisi. Jangan lupa nanti kalau telat mengisi absen, telat ya nggak bisa masuk nanti. Oke, kita lihat neraca perdagangan. Neraca perdagangan di sini pengertiannya total nilai ekonomi semua produk yang diimpor suatu negara dikurangi dengan total nilai ekonomi semua produk yang diekspor. Jadi nilai ekonomi yang kita beli sama nilai ekonomi yang kita jual itu. Nanti kan ada selisihnya. Nanti kita lihat kalau impornya ternyata lebih besar dibandingkan dengan ekspor, artinya perdagangan kita mengalami defisit. Tapi kalau misalnya ekspor kita lebih besar dibandingkan dengan impor, maka perdagangan kita mengalami surplus. Beda lagi dengan istilah neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu justru termasuk di sini perhitungan arus seluruh uang yang keluar masuk dari satu negara. Jadi misalnya ke Indonesia ada uang yang masuk incoming transfer dari pembayaran ekspor gitu ya, atau misalnya pada saat keluar gitu uangnya itu arusnya itu nanti kita hitung, itu kita masukkan ke dalam neraca pembayaran. Nah ini yang kemarin Ibu jelaskan ya, minggu kemarin ada yang disebut dengan nilai tukar. Kalau nilai tukar itu mungkin kita sering dengar istilahnya dengan kurs, yaitu nilai tukar. Beda antara kurs dengan falas. Kalau falas itu kependekan daripada valuta asing, ya. Yang dimaksud dengan valuta asing itu adalah mata uang asing. Oke, nah mata uang asing. Nah, mata uang asing itu contohnya seperti euro, pound sterling, dolar Amerika, dolar Hong Kong, dolar Singapura, ya. Kemudian ringgit, itu semua adalah mata uang asing atau valuta asing. Beda dengan nilai tukar. Nilai tukar itu yang kita sebut dengan kurs. Kurs itu kita bagi tiga. Ya, ada yang disebut dengan kurs jual, ada yang disebut dengan kurs beli, dan ada juga yang kita sebut dengan kurs tengah. Apa yang dimaksud dengan kurs jual? Kurs jual itu adalah nilai mata uang asing yang dijual oleh bank, tapi kita yang belinya. Misalnya bank menjual valuta asing yang Ibu bilang tadi, euro, pound sterling, dijual sama kita dibeli. Kalau kita mau ke luar negeri, nggak mungkin dong bawa uang rupiah. Jadi harus mengganti atau menukarkan uang rupiah kita ke bank. Berarti bank memperlakukan kurs jual. Kebalikannya kurs beli. Kurs beli itu artinya bank yang membeli valuta asing ke kita. Kita pulang dari luar negeri, bawa uang valuta asing gitu ya. Kemudian kita jual ke bank. Bank memperlakukan kurs beli. Nah, antara kurs jual dan kurs beli itu nilainya beda. Lebih tinggi kurs jual dibandingkan dengan kurs beli. Nah, selisih daripada kurs jual dan kurs beli kita sebut dengan kurs tengah. Hanya kurs tengah ini tidak pernah dituliskan di bank. Kalau kita masuk ke bank suka ada tuh ditulisnya di atasnya berapa kurs jual, kurs beli, tapi tidak ada kurs tengah. Kenapa? Karena kurs tengah merupakan pendapatan untuk pihak bank. Tadi rumusnya yang Ibu kasih tahu adalah selisih dari kurs jual dan kurs beli. Oke, paham ya sampai situ? Kita lanjut. Nah ini, kita masuk ke manajemen bisnis global. Nah, apa yang dibahas di manajemen bisnis global? Di manajemen bisnis global, kita membahas faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis internasional. Nah, ini mungkin pertanyaan sama, Bu, gimana sih caranya kita bisa masuk ke bisnis internasional? Gitu ya. Apalagi sampai kita masuk sampai ke struktur organisasi internasional. Maaf ya.
Oke. Nah ini kita lihat ya, ada skema go internasional. Kayaknya semua cita-cita semua pengusaha pengen go internasional. Kita lihat dulu barang yang dihasilkan oleh kita ya. Apakah ada permintaan internasional bagi produk perusahaan atau tidak gitu. Nah, bagaimana cara biar ada permintaan internasional? Ya kita lakukan promosi dengan misalnya ikut bazar ada di Balai Pengembangan Ekspor Nasional itu ada di Jakarta, atau mengikuti beberapa seminar internasional untuk perdagangan, kemudian kita ikuti pameran-pameran ya di luar negeri itu ada. Nah itu nanti dari situ nanti akan ada permintaan. Bagaimana bentuk promosi itu nanti di mata kuliah marketing kalau ada ya, kalau tidak ada juga mungkin nanti sama ibu disisipkan di sini. Nah ini kalau misalnya ada permintaan dari internasional, kita tuh harus sudah siap. Udah siap apa? Oke, setiap negara itu permintaan barangnya itu pasti beda-beda. Maksudnya begini, tipenya ya. Tipenya, warnanya, bentuknya itu pasti beda-beda. Permintaan orang Jepang dengan permintaan dari Amerika dengan permintaan dari Arab terhadap barang yang kita jual itu pasti beda-beda. Dan kita harus siap untuk memodifikasi agar sesuai dengan pasar luar negeri. Misalnya ke orang Jepang, apa yang harus dinomorsatukan di Jepang? Itu ternyata kualitas. Apa yang dinomorsatukan terhadap orang Taiwan, apa yang dinomorsatukan terhadap Amerika, itu beda-beda. Nah, kita harus sudah siap untuk memodifikasinya, ya. Itu kalau siap. Kalau tidak, ya sudah kita tetap saja di dalam negeri seperti tanda panah di bawah, ya. Nah, ternyata kalau misalnya oke, saya sudah siap untuk memodifikasi sesuai dengan keinginan daripada negara-negara di luar negeri. Nah, kalau misalnya kita sudah siap, berarti kita udah siap dong bisnis kita ini untuk masuk ke dunia impor. Nah, untuk masuk ke dunia impor, kembali lagi tanya ke diri kita sendiri, ke perusahaan kita sendiri. Kalau kita memasuki dunia impor, sudah cukupkah keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis internasional? Bu, keahliannya seperti apa? Pengetahuannya seperti apa? Satu yang harus sekali kita punya itu dari segi bahasa. Karena komunikasi itu sangat penting pada saat terjadinya perdagangan internasional. Bahasa Inggris kalian itu harus jago. Oke, kemudian nanti ada beberapa pengetahuan, ada beberapa keahlian. Selain keahlian untuk product knowledge-nya sendiri, tentu saja ada keahlian-keahlian lainnya, misalnya tahu prosedur ekspor impor seperti apa, tahu bagaimana cara melobi klien itu seperti apa. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, selain itu juga tahu bagaimana syarat-syarat teknik yang harus dilakukan di pemerintahan di Indonesia. Misalnya syarat teknisnya apa, syarat-syarat menjadi seorang eksportir itu gimana, syarat menjadi seorang importir itu gimana, harus daftarnya kemana saja, surat-suratnya apa saja, gitu, dokumennya apa saja. Ya, itulah pengetahuan-pengetahuan yang harus kita bekali ya gitu. Nah, nanti kalau misalnya bisa dilakukan seperti itu, ya siap-siaplah kita go internasional. Ya, kalau setiap tingkatan bisa kita lakukan, siap untuk go internasional. Tapi ya harus berani. Jangan aduh saya nggak berani, kapan mau mulainya? Oke? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa tingkatan keterlibatan internasional. Ada yang tadi Ibu bilang eksportir, importir. Eksportir itu berarti pihaknya yang dia sebagai pelaku utama yang menjual barang ke luar negeri. Kalau importir, dia pelakunya yang membeli barang dari luar negeri. Nah, nanti ada lagi yang disebut dengan perusahaan internasional. Tapi kita lihat dulu eksportir. Bu, bagaimana untuk menjadi seorang eksportir? Menjadi seorang eksportir tentu saja harus mempunyai SIUP, NPWP ya. Harus punya SIUP dan NPWP. Tapi seorang eksportir tidak mesti menjadi seorang produsen. Misalnya si A dia nggak punya pabriknya, tapi dia bisa menjadi seorang eksportir. Caranya gimana? Ambil barang dari tempat-tempat tertentu. For example, misalnya di Cibaduyut tuh banyak sepatu-sepatu.
Nah, ini yang terjadi teman ibu. Dia eksportir, tapi dia sebetulnya nggak punya produksi barang. Dia ambil sepatu-sepatu dari Cibaduyut, kemudian dia kasih merek, tapi mereknya yang sudah terdaftar tentu saja, kemudian dilakukan ekspor ke Inggris. Ya, itu. Jadi nggak mesti eksportir, nggak mesti harus punya apa namanya, nggak mesti harus punya pabrik atau produksinya nggak. Yang penting dia punya perusahaannya. Perusahaannya tentu saja yang berbadan hukum, bukan berbadan dua ya, tapi berbadan hukum. Otomatis kalau berbadan hukum dia punya SIU, punya NPWP. Satu lagi dia harus punya AP. Apa AP? Angka pengenal ekspor. Oke. Nah, kalau eksportir punya AP, maka importir dia harus mempunyai API, angka pengenal impor. Ya, di mana si importir di sini juga dia nggak mesti harus punya produksi barang karena dia memang membeli dari luar gitu. Dia bisa saja menjadi seorang perantara atau misalnya jadi importirnya sendiri yang memproduksi barang tersebut gitu ya. Nah, yang harus diingat, barang ekspor atau barang impor itu tidak boleh barang jadi, ya. Benar, nggak boleh barang jadi. Jadi apa saja ibu yang boleh diekspor, diimpor? Barang yang boleh diekspor, diimpor itu adalah bahan baku, bahan pembantu, dan bahan penolong. Tapi bukan barang jadi. Oke? Nah, ada perusahaan internasional. Perusahaan internasional itu perusahaan yang menjalankan sebagian besar bisnisnya di negara asing. Oke. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang dia jalankan bisnisnya negara asing. Nah, kemudian ada perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional ini lebih besar dibandingkan perusahaan internasional. Cakupannya, kenapa? Dia mulai dari merancang, memproduksi, dan memasarkan produk-produknya di banyak negara. Beda kan antara internasional dengan multinasional. Nah, ada yang disebut dengan struktur organisasi internasional. Ada agen independen, ada pemberian lisensi, kantor cabang, aliansi strategis, ada investasi langsung di luar negeri atau FDI. Kita lihat agen independen. Agen independen itu individu atau organisasi asing yang setuju untuk mewakili kepentingan eksportir. Nah, itu misalnya di Indonesia tentu saja ada agen independen. Nah, ini dia mewakili kepentingan-kepentingan eksportir ya. Misalnya organisasi asing yang mewakili kepentingan eksportir itu ada individu di sini mungkin kayak biasanya kalau di Indonesia itu diwakili oleh BUMN yang Ibu bilang tadi di Badan Pengembangan Ekspor Nasional ya, ada di Jakarta. Kemudian ada pemberi lisensi. Nah, ini pemberi lisensi itu perjanjian di mana perusahaan memilih individu atau organisasi asing untuk memanufaktur atau memasarkan produk mereka di negara lain gitu. Jadi misalnya kayak ada Adidas, sepatu Adidas tuh ya. Nah, sepatu Adidas itu dia Adidas kan bukan di Indonesia asli, tapi ada di luar negeri ya. Adidas itu dari Kanada, kalau nggak salah atau dari mana Ibu lupa. Dia memberikan lisensi untuk misalnya memanufaktur. Jadi di sini bikin lagi gitu. Adanya di Tangerang itu ada perusahaan Adidas ya di Tangerang ada, kemudian Nike juga ada di Tangerang. Jadi mereka bikin produk lagi, tapi dengan menggunakan merek Adidas atau merek Nike. Nah, itu bahan bakunya dari mana? Tentu saja dari sini. Makanya suka dibilangnya Adidas KW, Nike KW. Jadi sebetulnya bukan KW, tapi itu memang produksi dalam negeri, hanya diberi lisensi oleh Nike atau Adidas untuk dipergunakan di Indonesia. Ya, itu untuk pemberian lisensi. Kemudian ada kantor cabang. Nah, kantor cabang ini kantor di luar negeri yang didirikan oleh perusahaan internasional atau multinasional. Jadi setiap negara itu pasti ada kantor cabangnya, kayak Astra gitu ya. Astra itu punya kantor cabang untuk setiap negara. Kemudian ada lagi yang disebut dengan aliansi strategis atau usaha patungan. Nah, ini perjanjian di mana perusahaan menemukan sekutu asing yang menyumbang sejumlah sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan bisnis baru di negara sekutu tersebut. Jadi mencari investor ya, itu kemudian diajak kerjasama dan membuat perusahaan baru di sini. Yang kejadian itu ada bank itu dari Jepang ya.
Ibu lupa tuh kemarin Ibu ngajar di sana. Jadi banknya itu bank punya orang Jepang, tapi sumber dayanya sumber daya orang Indonesia, hanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Jepang juga yang ada di Indonesia. Jadi selain Jepang dia nggak nerima, tapi hanya beberapa perusahaan Jepang yang dia terima. Banknya bank, Ibu lupa ya banknya bank apa, cuman dia memang klien-kliennya adalah perusahaan-perusahaan Jepang kayak Astra ya dan lain sebagainya, itu masuk ke aliansi strategis atau usaha patung. Nah, ini ada lagi yang disebut dengan investasi langsung. Investasi langsung rancangan di mana suatu perusahaan membeli atau mendirikan aset yang berwujud di negara lain. Jadi menginvestasikan, misalnya perusahaan X investasi di Indonesia untuk mendirikan sebuah aset baru, padahal yang punya adalah si perusahaan X tersebut. Ya. Kemudian ada bentuk kerjasama, ini seperti sudah biasa. Oke. Nah ini ada manajemen bisnis global. Manajemen bisnis global. Untuk membentuk sebuah bisnis global yang pengelolaannya itu memang membutuhkan beberapa kerja keras ya. Kenapa butuh kerja keras? Kita bisa bayangkan bagaimana kita bisa melakukan bisnis global dengan dipengaruhi oleh beberapa hambatan ya. Contohnya misalnya kayak perbedaan sosial dan budaya antar satu negara dengan negara lain yang sudah pasti banyak bentroknya, itu sosial dan budaya. Coba budaya budaya di Thailand ya dengan budaya di Indonesia tentu saja berbeda, sosialnya seperti apa di India dengan di kita tentu saja berbeda, dan itu menjadikan hambatan untuk memadukan perdagangan internasional. Tapi kan ada beberapa organisasi internasional yang kemarin Ibu jelaskan ya. Kemudian ada beberapa faktor ekonomi, itu misalnya dari pendapatannya, kemudian perbedaan hukum dan politik. Nah, perbedaan hukum dan politik itu ada yang kita sebut dengan kuota ya, kuota proteksionisme itu, embargo, peraturan kandungan lokal, tarif, hukum praktek bisnis, subsidi, kartel dan dumping. Nah, ini untuk tugas kali ini Ibu kasih tugasnya ini pengertiannya ya, pengertian apa yang dimaksud dengan kuota, apa yang dimaksud dengan embargo, apa yang dimaksud dengan tarif, apa yang dimaksud dengan subsidi. Kalau di sini kan kuota itu hubungannya dengan apa, kemudian embargo dengan apa ya. Ini ada macam-macam nih. Proteksionisme itu apa, peraturan kandung lokal apa, hukum praktek bisnis apa, kartel dan dumping apa. Nanti silakan kalian jelaskan satu-satu ya. Ini ada 8 nih. Ada 8. Nanti seperti biasa tugasnya kumpulkan jam 12 siang untuk yang kelas reguler, untuk kelas karyawan jam 9 malam. Oke. Yang kelas karyawan boleh lewat email, Ibu nanti kasih alamat emailnya. Untuk yang kelas reguler silakan di e-learning ya. Ini nah, ini kan ada kuota, pembatasan jumlah produk tertentu, embargo apa, nih ada sebagian kan di sini tarif. Nah, ini mungkin lebih jelasnya silakan kalian cari sendiri, jangan hanya pengertian dari Ibu ya. Kalau di Ibu kan misalnya tarif adalah pajak yang dikenakan atas produk-produk impor gitu. Nah, ini tolong kalian jelaskan lagi lebih detail. Ya, pembayaran pemerintah membantu bisnis domestik bersaing dengan perusahaan asing. Itu coba kalian jelaskan lagi. Apa yang dimaksud dengan subsidi? Nah, proteksionisme, ini kan ada sedikit-sedikit dari Ibu. Coba kalian lebih dieksplor lagi. Jangan hanya pengetahuannya didapat dari dosen saja. Tapi kalian harus paham ya, apa yang dimaksud dengan proteksionisme. Kalian bisa jelaskan sendiri. Oke. Nah, ini hukum praktek bisnis, nih kartel, aset superior mengontrol penawar harga itu, ini kan cuma sedikit-sedikit pengertiannya. Silakan kalian jelaskan ya. Sama Ibu tuh udah dikasih kuncinya dikit-dikit. Jangan lupa ya kumpulkan tugasnya, karena ada beberapa mahasiswa yang kalau dari Ibu ada beberapa mahasiswa yang tidak lulus hanya dikarenakan tugasnya tidak pernah masuk. Jadi kalau untuk nilai UTS,
UAS, Ibu masih bisa mengkatrol ya, karena misalnya dari keaktifan kalian selama perkuliahan banyak nanya dan lain sebagainya. Kemudian kalau tugas kan kadang-kadang suka ada yang males, ada yang telat gitu. Tolong dinomorsatukan tugas, karena biasanya itu yang Ibu bilang tadi, kebanyakan mahasiswa tidak lulus di mata kuliah Ibu karena tidak mengumpulkan tugas. Oke, slide-nya sudah habis untuk pertemuan ke-6. Terima kasih buat semuanya. Tetap jaga prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.